Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Artefak leluhur. Ini adalah barang kuno yang diringkas dari sisa-sisa berharga binatang buas kuno dan kuat. Teks tulang yang ditangkap oleh manusia secara tepat dikembangkan dari tulang langka dan berharga ini, dan itu adalah akar dari kekuatan misterius mereka. Lengan binatang buas itu menyatu dengan lengan si Linhu, menyebabkan cahaya terang dipancarkan. Akibatnya, kekuatannya meningkat tajam. Tubuhnya yang sebelumnya setinggi 2 meter tiba-tiba tumbuh menjadi 3 meter. Dia menjadi jauh lebih kuat, dan untaian cahaya seperti kilat meringkuk di seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang menakjubkan. Elang sisik hijau meraung. Meskipun agak terintimidasi oleh aura yang dilepaskan oleh tulang binatang, itu masih tidak mau menyerah. Cahaya cemerlang berkumpul di paruh hitamnya yang melengkung seperti bilah, dan simbol itu menjadi semakin kuat, itu bersiap untuk menyerang. Sebuah kekuatan misterius saat ini terakumulasi di paruh burung itu. Itu menjadi semakin gemerlap, menyebabkan semua burung dan hewan lain di dalam gunung besar itu gemetar ketakutan. Fei Jiao, kamu juga datang. Kepala Shi Yunfeng memerintahkan penduduk desa laki-laki kuat lainnya untuk menggunakan artefak leluhur kedua. Shi Fei Jiao memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia melemparkan tongkat besar bergigi serigala dan mulai mengoperasikan kekuatan misterius. Dadanya segera menyala dengan teks tulang, seolah-olah bintang-bintang berkilauan satu demi satu. Kulit binatang tua dan berlumuran darah diambil dari dadanya dan ditekan dengan keras ke dadanya. Hong! Aura ganas mulai menyebar ke segala arah, mengejutkan semua makhluk hidup di dalam hutan. Seolah-olah keturunan kuno-kuno telah muncul, bahkan mengejutkan elang sisik hijau di langit. Turunnya sekali lagi dihentikan, dan kegugupan bisa terlihat di matanya yang dingin. Dada si Fei Jiao berkedip-kedip dengan cahaya. Bagian tua dari kulit binatang purba menyatu dengan dadanya, menjadi bagian dari kulitnya. Ini melepaskan vitalitas yang kuat dan pancaran yang menyilaukan. Pada akhirnya, simbol misterius muncul. Kepala binatang samar-samar terlihat, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari simbol itu. Wajah lain tampaknya telah muncul di dada si Fei Jiao. Dengan kulit binatang purba yang menyatu dengan dagingnya, teks itu perlahan mulai terbentuk, dan sosok binatang buas yang menakutkan muncul. Tekanan tak terbatas melanda seluruh hutan gunung, membuat banyak orang gemetar. Ini justru artefak leluhur desa batu lainnya, sepotong kulit binatang purba. Tidak jelas dari era mana persembunyian binatang ini berasal, tapi itu jelas masih terlepas dari tubuh binatang buas kuno. Itu bisa memadatkan simbol yang langka dan kuat. Teks tulang yang dimiliki umat manusia sebagian besar disalin dari tulang berharga binatang buas. Namun, ini tidak berarti bahwa semua binatang buas menanamkan kekuatan misterius mereka ke dalam tulang mereka. Masih ada beberapa yang tertanam di kulit mereka, dan beberapa bahkan di hati mereka. Cahaya di sekitar tubuh Shi Feiao tumbuh lebih dan lebih bersinar, seolah-olah nyala api besar melompat-lompat. Seluruh tubuhnya gemerlap, dan dari dadanya, raungan menggelegar terdengar. Seluruh hutan terguncang, menyebabkan batu berjatuhan di mana-mana. Ini bukan teks tulang yang disalin manusia dan kemudian mencoba untuk dikembangkan dan direproduksi, melainkan jenis kekuatan yang paling primordial. Itu berasal dari tulang dan kulit asli, dan sebagai hasilnya, itu sangat kuat. Desa atau suku biasa tidak akan pernah memiliki hal seperti ini, apalagi kemampuan untuk menggunakan dua artefak leluhur. Jelas bahwa ada suatu masa ketika desa batu cukup luar biasa. Shi Linghu dan Shi Fei Jiao berdiri bahu-membahu dan memandang ke arah langit, ke arah burung ganas itu. Mereka kemudian melepaskan kekuatan artefak leluhur, mengirimkan aliran energi yang menentang surga menuju surga.
Semak-semak dan semak berduri di dekatnya semuanya hancur di depan mata mereka. Mata dingin elang sisik hijau bingung. Itu tidak berani mendekati lebih dekat dan tampaknya membeku ketakutan. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan ada periode ketenangan yang singkat. Ao, kepala desa tiba. Paman Linghu datang untuk menyelamatkan kita. Beberapa anak menjulurkan kepala mereka keluar dari dalam gua yang dalam dan mulai bersorak. Ayo pergi, kepala desa dan paman telah datang untuk membawa kita pulang. Di dalam gua batu, anak-anak berlarian seperti segerombolan lebah menuju orang dewasa. Bahkan sekarang, Shi Lingwu dan Shi Feijiao mengandalkan artefak leluhur untuk memberikan dukungan saat anak-anak dan orang dewasa dengan cepat bersatu kembali. Anak-anak, tidak ada hal buruk yang terjadi, kan? Sekelompok orang dewasa bergegas keluar. Mereka menggendong anak-anak mereka dan memutar-mutarnya saat mereka memeriksa mereka untuk cedera. Tidak apa-apa, kami semua baik-baik saja. Dan hanya ada sedikit goresan pada beberapa dari kami, jawab anak-anak. Bagus, tidak terjadi apa-apa. Orang dewasa yang gugup akhirnya tenang. Mereka segera mulai memukul pantat anak-anak mereka. Aduh, itu menyakitkan. Mengapa Anda menyakiti kami? Apakah Anda tidak khawatir tentang kami? Kenapa kalian berubah begitu cepat? Anak-anak berteriak. Seorang dewasa yang kuat mulai berbicara. Ini dan itu. Karena kalian semua tidak terluka, maka pasti ada hukuman. Kalian anak-anak nakal bahkan belum menumbuhkan rambut dan kalian berani memprovokasi burung iblis. Jika aku tidak memukul pantatmu sampai busuk, maka aku tidak bisa dianggap sebagai orang tua. Elang sisik hijau yang bermusuhan berada di udara saat itu mengungkapkan sedikit aura yang tidak menyenangkan. Namun, ia tidak pernah turun, dan dengan waspada tetap berada di udara tanpa segera mengambil tindakan. Kepala desa Xiunfeng berteriak, ayo cepat pergi. Pemahaman Linghu dan Feijiao tentang teks tulang tidak terlalu mendalam, sehingga mereka tidak dapat menggunakan artefak leluhur secara maksimal. Mari kita manfaatkan situasi saat ini untuk kembali. Dia sendiri sedang merawat penyakit tersembunyi dan tidak cocok untuk pertempuran. Anak-anak semuanya ditemukan, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Ini adalah berita terbaik bagi penduduk desa. Sekelompok orang mengangkat tongkat besar dan busur besar mereka dengan waspada saat mereka kembali ke desa dengan anak-anak di tengah. Wow! Paman Linghu, kamu sangat hebat. Selama ini kakek kepala selalu bereksperimen pada kalian dan secara tak terduga menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalian semua jenius. Itu benar. Dan juga, Paman Feijiao, senjata macam apa yang kamu gunakan? Mengapa kita belum pernah melihat ini sebelumnya? Apakah karena Anda harus memahami teks tulang untuk dapat menggunakannya? Paman, kalian sangat hebat dan kuat. Di jalan mundur, anak-anak mengabaikan burung ganas di udara. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk menyanjung orang dewasa, berharap untuk menghindari teguran lebih lanjut setelah kembali ke rumah. Kurang bicara lancar. Ketika kami kembali, kalian semua dipukuli dengan baik. Mata ayah Pihou melebar. Elang sisik hijau mengikuti mereka sepanjang perjalanan kembali sampai melihat pohon willow tua di dekat desa. Itu tidak berani melanjutkan lebih jauh dan hanya bisa berputar-putar di udara sambil berteriak dengan marah. Semua orang akhirnya menghela nafas lega. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa saat diikuti oleh keturunan tirani, karena jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, banyak orang akan kehilangan nyawa. Kali ini, kami harus menggunakan artefak leluhur. Saya berharap ini tidak menimbulkan komplikasi, kata kepala desa. Tenang, kepala desa. Siapa yang bahkan dapat melakukan perjalanan melalui wilayah pegunungan berbahaya ini? Tidak ada yang bisa melihat apapun, kata Shi Linghu. Mudah-mudahan, seperti yang Anda katakan.
Barang-barang yang kami warisi dari nenek moyang kami telah mengumpulkan debu untuk waktu yang lama. Akan sangat bagus jika tidak ada insiden tak terduga yang terjadi sebagai akibat dari ini, kata Shi Yunfeng ringan. Pertumpahan darah yang diantisipasi tidak terjadi, dan mereka kembali dengan selamat ke desa. Keturunan burung iblis itu masih di udara, berteriak dengan suara yang bisa membelah batu. Begitu mereka semua kembali ke desa, gelombang keributan pecah. Semua wanita bergegas untuk memeluk anak-anak mereka. Berita yang mereka terima belum lama ini membuat mereka benar-benar ketakutan. Sementara itu, para pria segera mencari tanaman kayu untuk menghajar tersebut. Bocah kecil, siapa yang mengajarimu membuat masalah? Berdiri diam. Ayah berhenti memukulku. Aku tahu aku salah. Sekelompok anak-anak mulai panik melarikan diri. Pada akhirnya, mereka semua melarikan diri ke halaman kepala desa, memohon padanya untuk menghentikan hukuman ayah mereka. Setelah tiba di halaman kepala, sekelompok anak-anak itu semua marah karena iri. Si kecil tidak menerima hukuman sama sekali. Sebaliknya, mereka menemukan bahwa dia memegang semangkuk kecil susu dan meminumnya dengan sendok kayu kecil. Wah, anak kecil, kamu minum susu lagi. Kamu sudah 3,5 tahun sekarang, kata anak yang lebih besar. Ya? Si kecil sangat malu saat dia memegang mangkuk kecilnya. Dia menyembunyikannya dari mata anak-anak yang lebih besar dengan tangan putihnya yang halus. Wajahnya memerah dan bulu matanya gemetar saat dia berkata, "Kamu hanya melihat sesuatu. Aku, sebenarnya, minum air." Haha. Sekelompok anak tertawa terbahak-bahak. Kita semua dipukuli, jadi kenapa kamu punya susu untuk diminum? Pi Hou bertanya. Itu karena aku memberitahu kakek kepala sebuah cerita yang menurutnya bagus, jadi dia tidak menyalahkanku sama sekali. Mata besar si kecil perlahan bergeser. Cerita apa? Kisah si merah kecil. Siapa yang merah kecil? Si kecil merah adalah bayi burung pipit merah yang kuceritakan pada kalian. Pria kecil itu jelas tidak senang. Sekelompok anak-anak memutar mata mereka. Tidak mungkin kepala desa mempercayai itu. Burung vermilion adalah mitos bahkan selama era kuno, jadi bagaimana mungkin ada satu sekarang, apalagi dikejar olehmu? 2 tahun yang lalu, beberapa harta gunung yang aneh muncul di dalam jurang gunung. Itu menarik banyak keturunan kuno yang kuat, menghasilkan pertempuran hebat yang tak terbayangkan. Nyala api merah menyapu langit, dan selama 10 hari, api surgawi samar-samar terlihat dari desa. Kepala desa berjalan mendekat dan berbicara. Jelas bahwa ada binatang api di kedalaman gunung, tapi itu bukan burung dewa mitos. Itu tampaknya agak terlalu tidak realistis. Pada saat ini, Shi Linghu dan yang lainnya juga tiba. Pertempuran 2 tahun lalu benar-benar mengerikan. Kami bahkan masih belum tahu jenis burung ganas atau binatang buas apa yang muncul. Ada suatu masa ketika saya bahkan melihat makhluk humanoid yang menjulang tinggi yang membawa tongkat hitam di tengah malam. Itu melintasi beberapa pegunungan dengan 1 langkah. Sayangnya, saya tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Shi Feijiao menghela nafas. Masih menakutkan untuk dipikirkan bahkan sekarang. Dengan kedatangan orang dewasa, wajah anak-anak langsung menjadi jelek, karena mereka akan didisiplinkan. Mereka dikejar sampai ke kepala desa. Kepala desa, kami membawa telur elang sisik hijau. Di masa depan, kita bisa membesarkan keturunan burung iblis kuno yang akan sekuat roh penjaga. Mereka bisa membantu melindungi desa kita. Persis. Di masa depan, desa batu kita akan memiliki burung pertempuran terbang. Ini adalah 3 dari telur burung iblis kuno yang sedang kita bicarakan. Anak-anak semua berusaha pamer sebanyak mungkin dengan harapan menerima pengampunan.
Apakah kalian semua tahu berapa banyak daging yang dibutuhkan hanya untuk memberi makan seekor burung ganas selama 1 hari? Makanan selalu langka bagi kita, jadi di mana kita akan menemukan makanan tambahan untuk membesarkan 3 monster besar? Ah! Anak-anak semua mengerutkan alis mereka dan mengerutkan wajah mereka. Selanjutnya, apakah Anda semua berpikir bahwa masalah ini telah selesai? Lihatlah keluar desa. Salah satu tetua desa menghela nafas dan berbicara. Anak-anak menginjak platform tinggi dan mengintip keluar desa. Mereka langsung kaget. Elang sisik hijau yang menakutkan telah bertengger di atas batu besar, menatap desa dengan matanya yang sedingin es. Sisik hijaunya bersinar cemerlang saat menjaga pinggiran desa tanpa niat untuk pergi. Burung ganas seperti ini adalah yang paling pendendam. Setelah mencuri telurnya, bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu pergi? Di masa depan, akan sulit bagi desa kami untuk meninggalkan desa untuk berburu. Shi Feijiao menjadi khawatir. Wajah anak-anak menjadi pucat. Mereka tahu bahwa mereka telah memicu bencana besar. Iya, ayo kembalikan telurnya. Saya merasa tidak enak karena elang sisik hijau dipisahkan dari anak-anaknya. Si kecil mengedipkan matanya yang besar dan berbicara dengan suara lembut. Elang ini sangat menakutkan. Jika kita tidak mengembalikan telurnya, itu mungkin akan mengganggu kita tanpa henti, meninggalkan desa dalam keadaan gelisah terus-menerus. Meskipun kita memiliki artefak leluhur, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari artefak berharga itu. Penduduk desa memutuskan untuk mencoba dan mengirim telur keluar. Mereka akan menemukan metode lain jika ini gagal. 3 telur berwarna giok seukuran bak air berkilau dan tembus pandang. Garis-garis dan bintik-bintik menghiasi permukaannya, dan cahaya indah mengalir di sekitarnya. Kekuatan misterius simbol berputar-putar dengan padat saat kemegahan surgawi melayang. Bahkan sebelum semua orang mengambil lebih dari beberapa langkah dari halaman, di samping altar yang berdekatan dengan rumah kepala desa, pohon willow hitam tua yang hangus tiba-tiba bergerak. Itu hanya memiliki 1 cabang, tetapi cahaya warna-warni hijau berputar-putar di sekitarnya. Itu turun seperti rantai surgawi yang berkilau untuk dengan lembut membelai salah satu telur. Itu segera meletus dengan kecemerlangan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.